Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilmi Niazulianti selaku moderator yang ditemani oleh rekan-rekan saya yaitu Hanisa Azura dan Maya Weliadinda yang akan mempresentasikan hasil dari studi kasus kami yang merupakan tugas dari mata kuliah proses fungsi mental, yaitu tentang penyakit Alzheimer. Sebelum membahas tentang penyakit Alzheimer, marilah kita terlebih dahulu menyaksikan cuplikan video yang menceritakan sebuah kisah nyata penderita Alzheimer berikut ini. Ibunya menderita penyakit Alzheimer. Dia merawat ibunya seperti gadis kecilnya. Dikutip dari indonesiatoday.co.id. Sepertinya dia baru saja tertidur. Ibunya mendorong pintu dan berkata dengan keras, "Sudah subuh, aku ingin sarapan." Dia menyalakan lampu dan memeriksa jam untuk melihat bahwa itu baru pukul 1 dini hari. Walaupun dalam hati dia menangis, dia tetap bangun dan mengambil makanan untuk ibunya, membuatkan segelas susu dan menghangatkan roti. Melihat ibunya selesai makan, dia membuka tirai menunjuk ke langit yang masih gelap di luar dan berkata bahwa hari masih gelap, jadi dia bisa tidur lagi. Kedatangan ibunya hampir mengganggu jam biologisnya. Hampir setiap hari sekitar jam 1 dini hari, ibunya akan masuk ke kamar tidurnya dan berkata, "Sudah subuh, saya ingin sarapan." Ibunya mengalami penurunan daya ingatannya membuatnya sering bertanya tentang suaminya. Bertanya, siapa dia? Mengapa tamu datang ke rumah setiap hari? Dia terus menjelaskannya berulang-ulang bahwa dia adalah menantunya. Ingatan ibunya jelas tidak dapat memahami apa itu menantu, tetapi ibunya dengan senang hati dan dengan sopan berkata, "Duduk, datang ke rumah putriku, jangan berdiri di luar." Setelah menyaksikan cuplikan video tersebut, teman-teman pasti bertanya-tanya, apa sih itu Alzheimer? Nah, penyakit Alzheimer adalah penyebab paling umum dari demensia. Selama sakit berlangsung, zat kimia dan struktur otak berubah sehingga menyebabkan kematian sel-sel otak. Istilah demensia menggambarkan serangkaian gejala yang mencakup kehilangan memori, perubahan suasana hati, masalah dengan komunikasi, dan juga penalaran. Gejala ini terjadi ketika otak mengalami kerusakan oleh penyakit atau kondisi tertentu, termasuk penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer pertama kali dijelaskan oleh ahli saraf Jerman, yaitu Alois Alzheimer, merupakan penyakit fisik yang mempengaruhi otak. Selama berjalannya waktu, penyakit protein, plank, dan serat yang berbelit berkembang dalam struktur otak yang menyebabkan kematian sel-sel otak. Orang dengan Alzheimer juga memiliki kekurangan beberapa bahan kimia penting dalam otak mereka. Bahan kimia ini terlibat dengan pengiriman pesan dalam otak. Biasanya, penderita Alzheimer akan mudah melupakan informasi yang baru saja diterima, melupakan tanggal penting, bahkan nama orang. Penyebab penyakit Alzheimer. Penyebab penyakit Alzheimer tidak diketahui secara pasti, akan tetapi sebagian ilmuwan berteori jika kemungkinan penyebab penyakit Alzheimer adalah kombinasi faktor genetik, gaya hidup, dan lingkungan yang mempengaruhi organ otak dari waktu ke waktu. Intinya, terjadi masalah pada protein otak yang gagal berfungsi secara normal, sehingga mengganggu kerja sel-sel otak atau neuron dan melepaskan serangkaian zat beracun. Alhasil, neuron akan mengalami kerusakan, kehilangan koneksi satu sama lain, dan akhirnya mati. Kerusakan paling sering dimulai di wilayah otak yang mengontrol memori, tetapi prosesnya dimulai bertahun-tahun sebelum gejala pertama. Hilangnya neuron penyebab dalam pola yang bisa diprediksi ke daerah lain di otak. Pada tahap akhir penyakit Alzheimer, ukuran otak akan menyusut. Sejauh ini, penelitian yang masih mencari tahu penyebab penyakit Alzheimer fokus mengamati dua hal berikut. Yang pertama, adanya plak di otak. Dua, kusutnya benang-benang protein. Kemudian, Alzheimer dapat dikarenakan oleh perbedaan kromosom. Orang dengan Down syndrome memiliki peningkatan risiko berkembangnya penyakit Alzheimer. Orang yang memiliki cedera kepala berat atau leher atau whiplash injury
juga memiliki peningkatan risiko mengalami perkembangan demensia. Tinju yang menerima pukulan terus-menerus di kepala juga memiliki risiko tersebut. Penelitian juga menunjukkan bahwa orang yang merokok memiliki tekanan darah tinggi, kadar kolesterol tinggi, dan atau diabetes memiliki peningkatan risiko pengembangan penyakit Alzheimer. Hipokampus pada penyakit Alzheimer. Hipokampus merupakan struktur yang paling awal dipengaruhi dan memiliki gejala terberat pada penyakit Alzheimer. Walaupun sel-sel dalam locus coeruleus nuklei batang otak, formatio reticularis, amigdala, substantia nigra, striatum hipotalamus, talamus, claustrum, dan beberapa daerah pada korteks cerebri yang terkenal. Tipe-tipe sel neuron yang terkena bervariasi, tergantung dari ekspresi neuron transmitter, neuromodulators, dan neuropeptida. Penyakit ini juga mempengaruhi sel-sel lain seperti oligodendroglia, astrosites, pembuluh darah, mikroglia, dan plexus choroideus. Sel-sel ini nantinya akan mengalami degenerasi. Atrofi sel-sel hipokampus terutama terjadi di bagian frontal temporal sehingga timbul gejala-gejala neurokognitif seperti penurunan memori dan pembelajaran spasial. Oligomers menurunkan densitas hipokampus dan 10 neuron yang telah dipisahkan pada kultur. Bagaimana cara penyakit Alzheimer menyerang otak? Alzheimer dimulai dari bertumbuhnya plak dan simpul-simpul membahayakan di otak. Biasanya muncul simpul ini karena dipengaruhi oleh faktor bertambah usia seseorang, gaya hidup tidak sehat, hingga stres. Saat kedua benda asing ini muncul di otak, maka ada beberapa tahapan terjadi yang bisa disebut dengan tahapan penyakit Alzheimer. Di tahap pertama, simpul dan plak akan menyerang bagian otak yang disebut dengan hipokampus. Saat bagian ini diserang, maka kita akan mulai kehilangan kemampuan untuk berbicara. Kita mengalami penurunan dalam kemampuan berbahasa. Kemudian di tahap kedua, bagian otak yang akan diserang adalah cerebrum atau otak besar. Di bagian ini, kita memiliki kemampuan untuk berlogika, berpikir, beranalisa, mengingat, serta kemampuan memvisualisasikan sesuatu. Itulah sebabnya pasien Alzheimer juga akan mudah lupa. Contohnya dapat kita lihat pada kasus Alzheimer di video pertama tadi, ibu tersebut lupa bahwa anaknya sudah menikah. Di tahap ketiga, giliran bagian otak yang menjadi tempat emosi diaturlah yang diserang. Pasien Alzheimer pun akan menjadi mudah marah, galau, atau kehilangan kontrol akan emosinya. Penyakit Alzheimer juga akan menyerang bagian otak yang bertugas untuk menyimpan memori, sehingga banyak pasien Alzheimer pun akan lupa dengan semua hal yang terjadi pada hidupnya, termasuk kebiasaan ataupun pola hidup manusia normal yang biasanya dilakukan. Oleh karena itu, biasanya akan ditemukan perilaku ajaib di dalam diri pasien Alzheimer. Contohnya dapat kita lihat pada pasien Alzheimer di video awal tadi. Pola hidup ibu tersebut berubah. Ia mengira sudah subuh dan meminta makan, padahal saat itu masih jam 1 dini hari. Saat memasuki tahap kelima, giliran bagian otak yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan dan koordinasi menjadi terganggu. Maka kemudian akan terjadi penurunan kemampuan verbal dari pasien Alzheimer. Dan yang terakhir, simpul dan plak mulai menyerang bagian otak yang bertugas untuk mengatur sistem pernapasan dan kesehatan jantung. Sehingga saat tahap ini datang, tak jarang Alzheimer menyebabkan kematian. Lalu, bagaimana cara mencegah Alzheimer? Bagi penderita Alzheimer, untuk mengingat hal-hal yang ada dalam kehidupan sehari-hari saja sudah sulit, apalagi untuk mengingat diri sendiri. Pada saat ini, Alzheimer belum ditemukan obatnya. Namun, pencegahan lebih baik dilakukan sejak dini untuk menuai kesehatan di hari tua. Berikut yang dapat kita lakukan. Yang pertama, senam otak dan mengasah otak. Dapat kita lakukan dengan bermain teka-teki silang dan tebak gambar. Yang kedua, rajinlah olahraga, setidaknya 30 menit setiap hari. Yang ketiga, mengonsumsi sayur, buah, kacang-kacangan, biji-bijian,
dan makanan yang mengandung lemak sehat, seperti ikan, alpukat, dan kacang walnut. Yang keempat, berhentilah merokok dan hindari asap rokok. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.